Hai, bersama saya Emilda Sihaloho di Fruit Miracle Class. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan, bagian sistem dari sistem eliminatif. Dan kita telah belajar banyak sistem yang terkait yang bekerja bersama-sama di dalam sistem eliminatif. Dan hari ini kita akan belajar bagian terakhir dari sistem eliminatif, yaitu sistem pernapasan. Ya, sistem kulit sudah, walaupun nanti kita akan bahas sedikit lagi tentang sistem kulit di bagian ini. Bagaimana peserta sekalian tentang pembelajaran di kelas yang sebelumnya? Sudah paham ya? Sudah mulai terbuka, sudah mulai mengerti bahwa ternyata untuk menjadi sehat itu sebenarnya sangat sederhana karena memang ya tidak ada ilmu yang rumit yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita bisa survive dan eksis dan melakukan pekerjaan kita. Itu tidaklah hal-hal yang rumit atau hal-hal yang complicated atau hal-hal yang sulit gitu, tapi hal-hal yang sederhana. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Nah, di gambar sudah terlihat ya bahwa yang di depan ini adalah organ paru-paru. Nah, organ paru-paru itu ditutupin oleh rongga dada, ya, rongga dada. Dan rongga dada ini ya seperti tulang lunak dan penuh dengan muscle ya, supaya ya aman ya organ paru-paru kita tersebut ya, dan tidak gampang bentur dan ya tidak bergesekan dengan organ-organ di sebelahnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, paru-paru itu terletak di rongga dada. Nah, paru-paru itu sendiri lunak. Lunak kenapa? Supaya udara itu bisa masuk. Bisa masuk, udara yang sehat itu bisa masuk, nanti diambil oleh darah untuk nanti disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, lalu supaya apa lagi? Supaya gas racun yang ada di paru-paru itu tuh juga bisa dikeluarkan. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa ternyata ya paru-paru itu sama seperti organ lain juga, supaya itu lunak itu supaya bisa menyerap. Bisa menyerap lalu bisa mengeluarkan. Nggak padat seperti kayu atau apa ya, tapi lunak dan dia berpori halus dan berbentuk seperti kon. Kita melihat seperti kon ya, kiri dan kanan gitu. Nah, bagian atas itu terkait dengan pharynx. Pharynx itu rongga hidung. Jadi ini kan yang kayak pipa gitu kan, terus ada ring-ringnya itu kan trakea gitu ya, trakea. Baru nanti uh, itu nyambung ke hidung. Nah, ke hidung, rongga hidung, dan itu disebut pharynx. Makanya erat kaitannya antara rongga hidung dengan trakea, dengan paru-paru gitu. Dan trakea ini juga nanti ya erat kaitannya dengan bagaimana menghasilkan suara gitu. Nah, nanti melalui larynx, area suara, dan trakea. Jadi bagian atasnya itu terkait dengan pharynx. Jadi bagian atas paru-paru maksudnya ya, yang atasnya itu yang kayak itu kan kayak akar, kita lihat ya, kayak akar. Jadi seperti akar yang lumayan besar itu. Nah, itu ada kayak batangnya kan. Nah, batangnya itu trakea. Nah, lalu melalui apa? Melalui larynx, area suara, dan trakea. Jadi ini trakea. Trakea. Lalu ini pharynx, rongga hidung. Antara rongga hidung sama trakea ini ya ada larynx di bagian area suara. Jadi memang mulut kita ini kan menghasilkan suara itu kan di tengah ya. Di atasnya rongga hidung, di atas mulut, lalu di bawah mulut itu namanya trakea. Nah, jadi kayak saluran ya, pipa. Nah, lalu terdiri dari lobus, rongga, dan lobules, bronki, bronchioles, alveoli, dan kantong pleura. Nah, di sini kita melihat ya, lobus itu yang mana sih? Lobus itu kayak akar, terus ada percabangan-percabangannya ya, serat-seratnya gitu kan. Nah, terus yang lobules itu yang lebih halusnya lagi gitu kan. Nah, terus kalau disebut dengan bronki, nah itu ada gambarnya nih, ada bronkus,
Nah, terus ada bronki gitu ya. Nah, lalu ada di bawah itu kita bisa lihat alveoli. Alveoli itu nah yang warna pink yang bulat-bulat. Nah, bulat-bulat. Nah, bronkiol itu ya kayak kayak serat ya gambarnya di sini ya. Nah, di sini ada perbandingan antara bronkiole yang sehat dengan alveoli yang sehat. Nah, kalau yang di bawah itu yang nggak sehat, itu orang yang kena penyakit pneumonia. Nah, itu ada warna kuningnya itu kayak ada sumbatan di dalam bronkiolenya. Lalu ada mukus ekstra, lendir yang berlebihan yang dikeluarkan oleh yang ada pada alveoli gitu ya. Dan ini orang-orang yang kena penyakit pneumonia ini ya akan mengalami gejala seperti ini di bagian bronkiolinya sama alveolinya. Nah, sekarang kita melihat farinks, anatomi dari sekilas tentang farinks, larynx gitu ya. Nah, farinks itu menghubungkan rongga hidung ke larynx, larynx ya. Nah, larynx itu nanti kalau di sini itu yang seperti ada di mulut gitu ya. Nah, kalau tadi kita melihat larynx itu area suara. Nah, jadi si farinks ini itu penghubung rongga hidung ke bagian mulut. Nah, menghubungkan mulut dengan esofagus yang di atas trakea. Misalnya ini trakea, terus ada esofagusnya di atas. Nah, kita tahu ya bahwa esofagus itu di dalam sistem pencernaan itu sangat penting karena meneruskan makanan yang sudah dipecah ke mulut ke lambung itu melalui esofagus. Nah, lalu dan esofagus itu ada di atas trakea. Nah, lalu farinks ini itu perpanjangan tempurung kepala ke tulang belakang. Jadi di dalam rongga hidung ini itu ada farinks yang namanya itu dia perpanjangan dari tempurung kepala. Makanya semua yang ada di mulut, hidung, lalu ya telinga itu kan bagian dari kepala gitu ya, dan pasti ada sambungannya ke kepala gitu. Makanya orang yang sakit juga mata, nah sakit telinga itu pasti ada hubungannya ke kepala. Lalu sakit hidung juga pasti nanti mempengaruhi kepala, gitu ya. Nah, perpanjangan tempurung kepala ke spine, tulang belakang bagian servikal ke-6, jadi sampai ke bawah gitu ya, servikal ke-6. Di servikal itu di atasnya torakik, jadi seperti masih di leher ke ya bagian sampai ke bahu gitu ya. Nah, karena setelah yang di bahu itu tuh ya mungkin punggung leher ya, itu udah bagian torakik. Nah, lalu larynx, larynx itu terdiri dari 9 tulang rawan. Larynx yang di mulut, makanya yang di mulut itu ada tulang tapi tulang rawan ya, bukan tulang keras seperti di lutut atau di kaki itu tulang keras ya, atau tulang punggung. Tapi ini tulang rawan, sama seperti di telinga itu ada tulang rawan, tapi mungkin di larynx itu sendiri area mulut tulang rawannya lebih halus dan lebih lunak daripada di telinga. Lalu larynx itu adalah membran yang elastis dan dikendalikan otot ya makanya di ya mulut kita itu walaupun halus ada ototnya juga ya, dia dikendalikan oleh otot. Otot apa nanti kita pelajarin di bagian berikutnya. Lalu trakea. Trakea ini panjangnya sekitar 4 sampai 5 inci. Itu seperti wine pipe, seperti pipa gitu ya. Kita lihat nih trakea itu nah seperti pipa kayak ada ringnya. Kalau misalnya peserta sekalian punya mesin cuci, lalu di bagian belakangnya itu kan ada pipa saluran ke tempat saluran pembuangan air. Nah, itu kan pipanya kayak spiral gitu ya. Nah, trakea ini seperti itu gitu. Lalu dia menjembatani larynx dengan bronki utama. Nah, ini larynx yang ada di sini dengan bronki bagian utama. Yang jadi kalau bronki utama itu kalau di gambar ini yang bagian atas gitu ya. Saluran-saluran atas gitu. Serat-serat serat-serat akar seperti serat akar yang bagian atas. Itu larynx apa yang utama, bronki yang utama. Lalu sebagai tunggu bentar ya, sorry, itu
karena tidak terlihat tulisannya nanti oleh peserta, itu adalah perpanjangan ya. Trakea itu perpanjangan dari cervical ke-6 ke thoracic ke-5. Jadi bagian wine pub itu, nah ini wine pub, ya. Nih bagian windpipe itu, nah ini yang trakea, dia itu perpanjangan dari cervical ke-6 ke thoracic ke-5 gitu. Cervical berarti bagian tulang belakang ke-6 sampai ke-5. Jadi itu thoracic yang ke-5 itu bagian bawahnya cervical ke-6 itu yang ke bawah. Jadi dari perpanjangan dari cervical ke-6 sampai thoracic yang urutan ke-5 gitu. Nanti kita di bagian sistem tulang kita akan belajar mengenal tulang belakang itu sampai mana-mana saja ya. Apa-apa saja, lalu misalnya kayak ada cervical gitu kan, bagian yang di leher, tulang belakang. Lalu nanti ada thoracic, lalu nanti ada lumbar, nanti ada di bawahnya lumbar gitu ya, nanti di bagian tulang dan otot. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian yang terkait dengan paru-paru gitu ya. Jadi paru-paru itu sendiri enggak sendiri gitu, tapi ada katup-katup yang bersama dengan dia, ada pipa-pipa atau ada organ-organ lain, bagian-bagian lain yang mendukung dia. Karena tubuh kita itu kan organnya tidak mandiri ya, tidak lepas sendiri-sendiri, tapi dia saling terkait dengan bagian lain untuk menyalurkan ini, untuk menyalurkan itu gitu. Jadi kalau kita melihat sistem komputer kita itu kan bagian-bagiannya misalnya di motherboardnya itu kan ada kabel-kabel halus gitu ya, itu kan yaitu saling terkait dengan ini, saling terkait dengan itu seperti jalannya dia gitu ya, untuk dia bisa beroperasi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk slide ini. Nah, paru-paru itu merupakan organ yang mencerna udara dan organ eliminatif untuk CO2, debu, dan gas. Jadi, dia itu adalah organ yang mencerna udara yang kita hirup, inhale, lalu exhale. Inhale, exhale. Jadi, proses inhale dan exhale itu terjadi di paru-paru. Inhale ketika kita entah menghirup melalui mulut, entah melalui hidung, itu kan nanti dia masuknya ke paru-paru kan, merupakan organ yang mencerna paru-paru. Ya udara itu dibersihkan atau apa gitu kan, lalu nanti dibawa oleh darah dan pembuluh darah ke jantung bagian kiri. Nah, lalu dia organ eliminatif gitu, yang setelah seluruh darah dialirkan oleh pembuluh darah gitu, lalu nanti kan masuk lagi ujung-ujungnya ke paru-paru, tapi dalam bentuk udara yang sudah kotor, yang penuh dengan CO2, lalu debu, lalu gas, dan sisa-sisa metabolisme lain, dan itu oleh paru-paru akan dikeluarkan gitu, akan dibawa nanti di dalam paru-paru itu ada namanya sistem limpatik. Kita sudah belajar akan ada pertukaran antara pembuluh darah vena yang masuk ke paru-paru setelah diolah, lalu nanti yang itu dibuang melalui si pembuluh limpatik gitu, dioper, dan itu juga ada katupnya, ada salurannya untuk mengoper yang kotor-kotor itu di sistem limpatik, dan nanti sistem limpatik akan membuang, akan diambil oleh cairan si limpatik melalui pembuluh limpatik, lalu nanti dimasukkan ke nodul-nodul, tangki-tangki, dan nanti dibuang ya. Seperti itu ya. Nah, semua dibuang melalui kapiler. Kapiler itu pembuluh darah gitu ya. Kapiler limpatik dan sistem vaskular, pembuluh darah vaskular. Jadi ketika paru-paru ini ingin beroperasi, ingin melakukan tugasnya, maka dia memerlukan mulut, dia memerlukan hidung gitu untuk menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Nah, ketika jalannya itu ditutup, jalannya masuk sama jalan keluar, nanti makin bermasalah gitu terhadap paru-parunya. Lalu nanti itu akan dibuang melalui batuk. Nah, jadi kalau kita batuk, ya ingat ya, itu simptom yang merupakan sinyal atau alarm bahwa ada sesuatu nih di paru-paru yang akan dibuang, toksik yang akan dibuang, dan kita batuk atau ludah.
dan dahak, dan itu jangan ditelan lagi, jangan dimasukin lagi karena itu kan toksin yang harus dikeluarin. Itu kan sisa-sisa metabolisme gitu. Lalu kalau kita menahan batuk gitu kan, lalu lendirnya kita tahan, lalu karena nggak enak hati atau apa kita telan lagi gitu, itu kan memperberat organ paru-paru dan sistem limpatik. Ludah juga demikian. Ludah ini kan memang kelenjar ludah itu seperti pencuci mulut, tapi ketika ya ada sesuatu yang udah dicerna, ya itu harus dikeluarin karena kan ada lagi kelenjar ludah yang akan dihasilkan gitu. Jadi jangan ludah itu jangan ya dimasukin lagi gitu kan, atau dahak gitu. Itu dahak itu penuh dengan kuman, penuh dengan bakteri atau apa, toksin gitu kan. Nah, itu ya harusnya dikeluarin, bukan malah dimasukin lagi. Nah, jadi kita belajar bahwa paru-paru itu membutuhkan mulut dan membutuhkan hidung untuk mengambil dan mengeluarkan udara, dan itu jalannya. Nah, jalannya itu jangan dihambat, jalannya itu jangan ditutupin gitu. Nah, di dalam masa pandemi kita melakukan itu gitu ya, menutup jalannya, jalan masuknya udara ke paru-paru gitu, dan menutup jalannya CO2 keluar melalui mulut atau melalui hidung gitu. Nah, ketika itu kita tutup, ya itu memperberat paru-paru gitu ya. Dan itu juga memperberat organ-organ lain seperti misalnya jantung gitu yang harusnya mengedarkan darah bersih O2 gitu kan. Tapi karena yang kita hirup O2-nya itu sedikit jumlahnya, lalu kualitasnya juga nggak baik karena sambil menghirup O2 kita menghirup CO2 karena kita menutup jalannya udara itu sama ya yang harusnya dikeluarin ditahan tetap ada di situ, jadi kita hirup lagi, ya itu berjalannya waktu gitu ya, itu akan memperberat paru-paru dan organ jantung. Memang nggak saat itu gitu, nggak setahun 2 tahun gitu. Tapi kalau itu kita lakukan di dalam frekuensi yang sering, sehari itu bisa 8 jam, sehari itu bisa 10 jam. Nah, itu terakumulasi gitu, terakumulasi terus-menerus dan akhirnya memperberat paru-paru, memperberat jantung, dan akhirnya memperberat apa? Organ-organ lain, karena organ-organ lain itu perlu O2 gitu. Organ-organ lain itu perlu mendapatkan energi untuk dia melakukan tugasnya gitu. Dan itu nggak boleh diinterupsi gitu. Sama seperti misalnya, ya Bapak Ibu punya punya banyak jalan ya di rumah Bapak Ibu, mungkin ada 20 jalan untuk bisa masuk. Ada gang ini, gang itu, gang sana, lalu ada jalan ini, jalan itu, jalan tikus gitu. Nah, itu banyak jalan gitu kan. Terus satu jalan itu ditutup gitu. Memang ya masih bisa ada kemungkinan ada 19 alternatif lain gitu. Tapi kan ketika 20 menjadi 19 itu kan memperberat harusnya, kan memperberat harusnya gitu, karena harusnya tadi lebih lebih lenggang, malah harusnya itu dibagi dari jalan yang ke-20 ini ditutup gitu. Lalu kita bilang, ah nggak apa-apa kok, tetap bisa bisa masuk kok, masih bisa lancar kok gitu kan. Ya masih bisa lancar, tapi bagaimana kalau misalnya yang 19 ditutup, 18 ditutup gitu, itu makin flow-nya kan makin berat gitu kan. Lalu yang keluar juga makin susah gitu, misalnya tamu-tamu udah pada pulang atau segala macam gitu kan. Nah ini misalnya ada hajatan yang besar gitu, nah itu kan harusnya flow untuk keluar kan tadinya mudah gitu kan. Nah sekarang flow-nya jadi berat gitu. Nah demikian ketika kita melakukan hal tersebut di dalam tubuh kita gitu ya, karena Tuhan itu kan sudah kasih jalan untuk inhale, yaitu melalui hidung atau mulut, lalu jalan itu kita kita tutup gitu. Nah itu bagaimana ya gitu, kalau Tuhan bisa ngomong nih aku ambil nih jalannya, aku tutup sekalian semuanya kan, ya itu kan jadi kita yang rugi, kita kayak yang fatal gitu kan. Nah tapi di dalam keilmuan pun teori itu udah menutup jalannya udara itu kan udah salah gitu kan, walaupun efeknya nggak langsung gitu ya, nggak langsung itu misalnya seperti seseorang di kemo itu kan efeknya langsung bagi sel gitu kan, dia menderita, dia kepanasan gitu kan, dia makin sakit. Nah ini kan efeknya nggak langsung gitu, jadi kita kayak excuse gitu. Tapi kalau itu kita lakukan terus menerus, ya
nggak heran nanti di kemudian hari, setahun 2 tahun, apalagi kalau tubuhnya itu dari bawaan secara genetik udah lemah gitu ya. Lalu kita lakukan seperti itu ya makin berat nantinya gitu. Dan ini yang fatal gitu. Dan apalagi kalau itu kita lakukan sejak kanak-kanak gitu kan. Nah, itu ya makin berat lagi karena ya anak-anak di dalam masa pertumbuhannya kan perlu oksigen yang banyak, perlu udara yang banyak, tapi dia ditahan. Nah, itu kan berarti kedepannya dia makin sulit ya, sulit konsentrasi, sulit fokus, lalu organ-organ lainnya melemah. Yang nggak heran nanti di dalam masa pertumbuhannya dia makin sakit, sakit ini, sakit itu, lemah di sini, lemah di situ. Itu karena apa? Karena ya jalan untuk inhale dan exhale itu ditutup, dibatasi. Nah, jadi kita tahu ya bagaimana kita harus memperlakukan organ paru-paru kita sebagaimana mestinya dan juga hal-hal yang terkait yang bekerja sama dengan paru-paru. Entah itu mulut, entah itu hidung, atau jantung, pembuluh darah, sama pembuluh limpatik.